sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kemenanganku, kami terima kemenanganmu. Sembuhanku, mari sama-sama nyatakan salibmu. Kemenanganku, hilangmu ya Tuhan, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, Terpujilah. ditinggikan di atas pujian. Setiap tangan terangkat kita katakan, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya.
Shalom. Semua saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada gembala di sini beserta istri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir dan memberikan kesaksian. Dan tentunya saya juga bersyukur kepada Tuhan karena tanpa seizinnya tentu hari ini tidak akan bisa terjadi. Nah mungkin tadi saudara-saudara sudah melihat sedikit perjalanan hidup saya. Mungkin kalau saya boleh bilang ini hanya 2% sih dari apa yang terjadi di hidup saya dan apa yang Tuhan lakukan di hidup saya. Terus terang tidak ada orang yang bisa memilih kita mau dilahirkan oleh siapa, di mana. Tapi saya yakin dan percaya bahwa setiap dari kita itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, karena Tuhan mengetahui yang awal dari yang akhir dan yang akhir dari yang awal. Semuanya itu terjadi atas rencananya. Dan kebetulan saya di raise up oleh orang tua yang takut akan Tuhan, dan kita bukan berasal dari orang yang berada. Dan cuman sedari saya kecil saya dididik oleh orang tua saja untuk selalu mengasihi Tuhan dan selalu memberikan apa yang terbaik, baik kepada Tuhan maupun kepada orang tua. Dan itu saya tanamkan sampai sekarang juga kepada anak-anak saya. Dan semua yang terjadi di hidup saya yang mungkin tadi kita semua lihat di tayangan, itu bukan karena kehebatan saya. Karena saya bukanlah siapa-siapa, dan terus terang ketika saya menjadi seorang dokter dan saya mengerti lebih dalam lagi mengenai apa yang terjadi di tubuh kita, terutama dari segi, karena kebetulan saya banyak membantu orang-orang yang untuk kelebihan gizi ya, karena kelebihan berat badannya. Juga Pak Albert di sini yang juga sudah berhasil ya menurunkan. Puji Tuhan itu juga bukan karena kehebatan saya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, semakin saya mempelajari, semakin saya mengerti apa yang terjadi di tubuh kita. Terus terang, semakin saya merasa bahwa saya itu nggak bisa apa-apa karena semuanya itu sudah disediakan oleh Tuhan. Dan itu seringkali membuat saya tuh ingin menangis karena apa yang layak kita sombongkan, apa yang kita punya di dunia ini, apa yang ada di tubuh kita, itu Tuhan sudah menatanya dengan segitu indahnya. Dan begitu saya tahu bahwa di dalam setiap sel kita, di dalam DNA kita, mungkin kalau saudara-saudara tahu, di dalam sel kita tuh ada DNA, itu kromosom yang menjadi ciri dari setiap orang yang bisa membedakan setiap orang. Makanya kenapa masing-masing orang tuh tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Mungkin seperti kalau di komputer tuh ada, kalau di komputer programming tuh ada kode yang harus dibikin, misalkan binary code tuh 1010. Mungkin kalau orang programming pasti ngerti untuk memberikan perintah. Kalau di tubuh kita itu ada 4 kode, 4 asam amino CTGE yang membuat supaya perintah itu tetap ada. Dan begitu saya mengetahui bahwa nama Tuhan ada di sana, karena jadi ada satu ilmuwan Israel yang menemukan bahwa ternyata untuk mengikat itu semua itu selalu dalam urutan yang sama, dan secara bahasa Ibrani itu urutannya itu 10, 5, 6, 5, dan secara bahasa Ibrani itu diterjemahkan sebagai YHWH, yaitu Yahweh. Which is itu seperti seorang pelukis, kebetulan saya juga pelukis, yang kalau kita membuat lukisan itu dia tulis di situ namanya. Jadi ini dibuat oleh saya ya gitu. Jadi setiap dari kita itu berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak berharga. Makanya kenapa Tuhan begitu sayang akan anak-anaknya, akan manusia, dan dia maunya tuh kita selalu bersama-sama dengan dia. Itulah makanya tadi di doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan, kenapa disebut datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga.
Karena isi Alkitab dari awal sampai ke akhir adalah Tuhan ingin bersama-sama dengan kita sebagai umatnya. Saya sempat berpikir, karena kalau dilihat dari besarnya luasnya alam semesta, bumi aja nggak ada setitik debu pun nggak ada. Apalagi kita di dalamnya. Kalau kita dari lihat luasnya alam semesta, itu di YouTube sekarang bisa dilihat ya. Itu besar dan betapa luasnya. Bahkan bumi aja nggak kelihatan, setitik debu aja nggak ada. Apalagi kita di dalamnya. Kenapa Tuhan begitu memperhatikan kita? Kenapa Tuhan mengasihi kita? Dan kenapa kita dibilang serupa dengan gambarnya? Karena ternyata memang kita adalah desain spesial dari Tuhan. Ada nama Tuhan di dalam diri kita. Makanya semua orang berharga di mata Tuhan. Buluh terkulai aja tidak akan dipatahkannya. Segitu berharganya. Dan itu yang mau saya sampaikan dari cerita hidup saya, bahwa bukan karena kehebatan saya, tapi karena kasih karunia Tuhan yang menyertai. Kebetulan saya juga kemarin membaca sebuah buku yang diberikan oleh sahabat saya, Ibu Tri. Itu saya melihat di dalam betapa Tuhan menyertai Yusuf, di mana Yusuf dijadikan budak, tapi ia menjadi sukses ketika ia pun dijadikan budak, ketika ia diangkat menjadi pemimpin. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Dan dia bukan siapa-siapa. Demikian juga siapalah Daud yang hanya seorang anak kecil dan dia bisa melawan Goliat. Dia juga bukan siapa-siapa. Saya juga melihat gimana Musa menawar Tuhan bahwa dia tidak bisa berkata-kata, tapi dia dipakai Tuhan untuk berkata-kata. Dan juga Yosua, dia nggak bisa berperang. Dia bilang sama Tuhan, saya nggak bisa berperang Tuhan, tapi Tuhan sertain dia dan dia menang. Jadi bukan karena siapa kita, kalau di manusia itu selalu semuanya berdasarkan jumlah, berapa kekayaannya, berapa rumahnya, berapa title-nya, berapa tinggi jabatannya, kamu punya berapa banyak, apa yang kamu punya. Tuhan tuh tidak melihat itu, Tuhan tidak menghitung bilangan, Tuhan melihat hati seorang manusia. Ketika hati kita melekat dengannya, kita bersama-sama dengan dia, maka Tuhan juga bilang, mintalah apa yang kamu minta, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi carilah dulu kerajaanku. Dan saya yakin dan percaya, sama seperti kalau kita beli barang, kan ada buku petunjuk kan, apa yang harus dilakukan. Demikian juga manusia. Begitu Tuhan mencintai kita, Tuhan memberikan Alkitab sebagai buku petunjuk. Apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kitanya aja yang nggak ngeh, karena kita merasa bahwa itu membosankan. Padahal enggak, itu semua ada di sana. Semua ilmu sains, semua ilmu kedokteran. Alkitab itu adalah buku kedokteran, adalah buku tentang sosial, adalah buku semua yang kita perlukan untuk menjalani hidup kita. Dan ini ada sedikit kesaksian, waktu saya usia sekitar 20 tahun, apa 19 tahun saya lupa, itu saya kasih mula-mula saat itu, saya datang ke rumah doa, kebetulan waktu itu di GBI Kelapa Gading. Di situ saya waktu itu masih belum terlalu mengerti, dan WL-nya di sana bilang gini, ayo coba semuanya tutup mata, doa, minta sama Tuhan ayat. Dalam hati saya yang saat itu masih remaja, saya bilang, masa iya sih Tuhan bisa ngomong? Tapi saya nurut, saya merem, saya bilang, Tuhan coba kasih saya ayat, emang Tuhan bisa bilang apa? Tiba-tiba ibu yang di sebelah, ada ibu-ibu dia nangis, terus dia terus-terusan bilang, mintalah apa saja yang kau minta maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi saya merasa bahwa dia ngomong sama saya dan itu sangat jelas. Dan saya terus berdoa, Tuhan kasih ayat, dan terngiang di telinga saya, Tuhan bilang bacalah Yohanes 8. Saat itu saya nggak tahu isi Yohanes itu apa, dan saya minta ayatnya dan diberikan ayatnya. Begitu saya melek mata, saya langsung penasaran, belum disuruh buka, saya langsung buka. Ternyata ayatnya adalah, melekatlah jika aku adalah pokok anggur yang benar dan kamu adalah rantingku, melekatlah kepadaku, mintalah apa saja yang kau minta maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Saya nangis sejadi-jadinya karena saya belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Saya bilang kok sama seperti yang ibu sebelah bilang. Akhirnya saya nangis, saya doa sama Tuhan. Di saat itu saya bilang, Tuhan saya gak minta apa-apa, saya cuma minta hikmat. Saat itu saya gak punya apa-apa, benar-benar saya gak punya apa-apa. Seperti yang di tayangan tadi, saya masih kuliah, orang tua saya berjualan nasi padang, itu saya nggak punya kendaraan, saya cuma punya motor bekas, itu pun
beli dari tukang ojek yang harus dicicil seharga 500.000. Kita seringkali kehujanan, ayah saya yang hebat, yang membonceng saya setiap hari. Saya nggak punya apa-apa, terus terang, dan saya minta hikmat. Begitu saya selesai, teman-teman saya yang kebetulan para pemusik bilang, saya cerita, saya bilang tadi Tuhan bilang kayak gini, terus lu minta apa? Saya bilang, saya cuma minta hikmat. Tahu nggak mereka bilang apa? Mereka bilang, gimana sih, gue aja belum pernah ditanya begitu. Lu bukannya, karena mereka tahu keadaan saya, kamu bukannya minta mobil, bukannya minta motor, bukannya minta rumah, kan nggak ada rumah lo. Nggak kepikir, sembari masih mewek ya. Dan semenjak hari itu sampai sekarang tangan Tuhan menyertai. Saya percaya bahwa ketika kita melekat dengan Dia, siapakah kita, Dia adalah Bapa kita. Terus terang tadi di perjalanan menuju ke sini, saya merasa bahwa diri saya kayak seorang anak yang taat dengan bapaknya. Saya berkata bahwa Bapak di surga tolong sertain ya, biar apa yang engkau mau sampaikan kepada jemaat di sini, apa yang tepat bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat kepada orang-orang yang mungkin ada penuh pergumulan. Karena di saat saya pernah mengalami kondisi yang titik terdalam. Pernah saat itu ayah saya karena segitu hopelessnya, karena krisis ekonomi, jadi nggak bisa jualan apapun, dia pernah mau menjadi supir taksi. Dan saya bilang, papi jangan, takut kakak, nanti takutnya ada orang jahat. Udah tenang aja Pi, nanti kakak yang bantu ngajarin anak-anak, dan harusnya sih semuanya bisa ketutup. Hampir nggak ada uang yang bisa kita tabung, tapi kita beriman dan selalu mengandalkan Tuhan sampai hari ini. Dan tahun lalu, ini juga perlu saya sampaikan, tahun lalu Tuhan berikan mimpi kepada saya, dan mimpi itu nggak biasanya, sekitar bulan Mei tahun 2021, dan Tuhan bilang seperti ini, I will come very soon. Dan saya tahu itu suaranya, karena saya kenal suara bapak saya tahu it's his voice. Dan saya tanya, berapa lama lagi Tuhan? Katanya dari 1 sampai ke 7, ini udah di urutan 1 ke 2. Saya saat itu belum tahu apa artinya divine numbers, bahwa 7 itu adalah angka Tuhan. Saya nggak tahu bahwa 7 itu sempurna. Dan saat itu saya masih mengujinya. Saya juga merasa banyak sekali hal-hal yang saya masih belum sesuai. Saya sering minta ampun sama Tuhan. Di mimpi itu saya bilang, Tuhan kasih ayat dong, biar saya bisa percaya maksudnya Tuhan apa. Padahal saya cuma menguji. Jadi kalau itu benar ayatnya, berarti itu benar dari Tuhan di dalam mimpi itu. Akhirnya hening sejenak, tiba-tiba ada suara seperti gemuruh, dan Tuhan bilang, baca kitab Yehezkiel. Dan saya masih tanya pasal berapa, dan Tuhan bilang pasalnya. Begitu bangun saya deg-degan banget, keringetan dingin semuanya, dan gak pernah saya alamin. Dan saya bilang, ini mimpi penting banget ini. Itu saya berusaha nginget-nginget, dan saya tanya ke semua hamba Tuhan saat itu, tahun lalu. Dan semua hamba Tuhan itu bilang bahwa ini adalah nubuatan Gog dan Magog tentang Israel. Terus terang, saya bukan orang yang mengikuti politik, saya tidak tertarik dengan itu. Tapi karena terjadi mimpi itu dan semua hamba Tuhan bilang ini tentang nubuatan Gog dan Magog, saya mulai membaca, mulai mencari. Makanya di Alkitab juga kan dibilang orang yang akan haus akan firman-Nya, carilah maka semuanya akan diberikan. Dan saya mencari, saya belajar, dan betapa saya terbuka matanya bahwa waktunya sudah sangat singkat. Dan itu mungkin yang harus saya bagikan kepada teman-teman, saudara-saudara di sini. Berjaga-jagalah karena Tuhan sebentar lagi akan datang. Dan ingat, kerajaan kita bukan dari dunia ini, tapi kerajaan kita nanti di atas sana yang kekal. Jadi apapun yang kita lakukan di sini adalah kita lakukan untuk Tuhan. Kita beserta dengan Tuhan. Tidak ada yang perlu dikumpulkan di bumi ini karena semuanya ini adalah sementara. Dan saat bulan Februari tahun 2022 mulailah Rusia ya perang dengan Ukraina. Dan itu perang yang besar sampai hari ini, dan semakin lama bukan semakin menenang, tapi semakin bertambah malahan. Sekarang belum lagi negara lain yang ikut-ikutan, dari misalkan kayak kemarin saya baca Korea Utara dengan Korea Selatan, belum lagi Cina dengan Amerika misalnya. Dan kalau di kedokteran itu kan Tuhan Yesus bilang di Alkitab bahwa nanti
kejadiannya itu, kan kamu anak-anak terang katanya, kamu bukan anak-anak gelap, jadi kamu bisa melihat masanya. Dan saya yakin bahwa kita sudah berada di masa itu, kita akan melihat kejadian nubuatan penggenapan yang ada di dalam Alkitab, dan dibilang bahwa seperti orang melahirkan katanya. Jadi kalau orang melahirkan itu, kalau di kedokteran itu ada 2 fase, mungkin kalau di sini ada yang dokter pasti mengerti. Jadi ada fase laten sama fase cepat. Kalau fase laten itu bukaannya lama gitu. Jadi orang mau melahirkan itu biasa pembukaan dari 0 sampai pembukaan 5 atau 6 itu lama gitu. Ya, pembukaan 3 atau 4 itu lama sekali. Tapi begitu mulai fase cepat itu langsung brek, itu dalam 3 jam itu langsung kebuka lengkap. Nah, saya iseng, saya cari segimana sih sekarang kejadian gempa bumi di seluruh dunia, segimana sih sekarang angka kejadian kelaparan di seluruh dunia, segimana sih sekarang angka kejadian inflasi di seluruh dunia. Tadinya grafiknya sebelum 2021 itu grafiknya masih gini, dan sekarang tuh udah eskalasi begini. Jadi mirip seperti sudah di fase yang cepat, dan dibilang kan di Alkitab bahwa semuanya tidak akan luput ketika Tuhan Yesus tiba. Mungkin itu yang mau saya saksikan. Jadi intinya dari semuanya adalah berjaga-jagalah, dan kita sungguh bersyukur karena bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang telah memilih kita ya dari sejak kita lahir. Makanya saya juga sungguh bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan berikan di hidup saya, dan juga kesempatan hari ini kepada Pak Albert, saya bisa membagikan sedikit mungkin dari apa yang Tuhan ingin sampaikan. Ya, semoga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara di sini. Terima kasih, Tuhan berkati. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas bumi.